sering kenal dengan kata al-bai, tijaroh, at-tijaroh, al-mubadalah gitu. Tapi yang paling kita familiar adalah al-bai, ba'ayabi'u ba'an gitu ya. At-tijaroh sama tijaroh. Kalau tijaroh adalah kegiatannya, kegiatan jual belinya, at-tijaroh. Nah, sebenarnya al-bai ini juga disebut di Al-Quran banyak 8 kali. 8 kali yang at-tijaroh dalam beberapa surat. Tijaroh ini ditemukan 8 kali dalam 8 kali kalimat at-tijaroh itu dalam Al-Quran gitu. Tapi yang hanya berkonotasi sebagai bisnis gitu ya, berkonotasi sebagai bisnis seutuhnya gitu ya, sebenarnya makna sebenarnya itu hanyalah 5 dalam 5 surat gitu. Setelahnya dalam makna yang lain gitu. Kemudian selanjutnya al-bai, al-ba'a artinya adalah yang itu menjual ya, artinya kalau dalam bahasa Arab terjemahannya ba itu menjual. Sebutkan dalam Al-Quran itu 4 kali ya. Salah satunya di Al-Baqarah yang suka kita sering dengar gitu. Kata bai itu ada 4 kali dalam Al-Quran gitu. Selanjutnya banyak sebenarnya ya makna-makna kata-kata bahasa Arab yang berkonotasi jual dan beli gitu. Banyak kata-kata, makna kata bahasa Arab yang selain dari 3 ini yang bermakna kata jual beli gitu. Walaupun ada beberapa yang tidak bermakna garis lurus gitu ya dengan konotasi bisnis tadi gitu. Oke, secara bahasa jual beli artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. Menukar sesuatu dengan sesuatu. Jadi beberapa para mazhab mengatakan bahwa salah satunya dalam menurut Hanafiyah bahwa jual beli ini artinya adalah tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu dengan sigot yang bermanfaat. Kemudian kalau menurut Hanabilah, ini Hanabilah ya, yaitu adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Gitu. Kemudian menurut Syafi'iyah bahwa jual beli artinya adalah akad penukaran harta dengan cara tertentu dan pertukaran harta dengan maksud untuk memiliki. Kemudian menurut Malikiyah bahwa jual beli adalah pengertian adalah satu satuan, yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafaz baik secara mutlak menurut adat kebiasaan. Selanjutnya menurut kompilasi hukum ekonomi syariah bahwa dikatakan al-bai artinya adalah jual beli antara benda dengan benda, atau yang kita bisa sebut dengan barter ya, benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Kemudian menurut fatwa DSN MUI bahwa akad jual beli adalah akad antara penjual atau yaitu al-bai dengan pembeli al-mushtari yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objeknya yang tadinya milik si penjual itu kemudian dipindahkan ke kepemilikannya, objek pemilikannya dengan dipertukarkan barangnya dengan harga atau saman. Tuh. Selanjutnya, dasar hukum apa sih yang dimiliki jual beli? Salah satunya tadi saya bilang bahwa di Al-Baqarah ayat 275 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tuh, salah satu ayat yang familiar tentang jual beli ya. Mahalallahu bai wa haramur riba. Kemudian di surat Al-Baqarah lainnya bahwa dikatakan bahwa tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atas hasil perniagaan dari. Kemudian di surat An-Nisa dikatakan bahwa hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan cara yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kalian. Kemudian ada hadisnya juga, dan kemudian ada kesepakatan para ulama bahwa mengatakan bahwa kembali lagi ke hukum muamalah, yaitu segala sesuatu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, maka dikatakan bahwa jual beli ini boleh.
jual beli ini hukumnya adalah boleh ya, atau mubah. Oke. Secara dasar hukumnya seperti itu. Nah, kemudian kita akan bahas lagi rukun syarat terkait akad ini ya, terkait akad jual beli ini. Oke, menurut Hanif, jadi beberapa ulama atau beberapa mazhab beberapa punya pendapat juga ya terkait muamalah ini gitu ya. Jadi beberapa nanti bisa kita pahami bahwa dasarnya ya terkait dengan muamalah itu luas gitu ya. Beberapa hadis-hadis yang diriwayatkan atau beberapa para mazhab ada mengatakan itu boleh, atau ada pun ini terkait harus syaratnya ditambah, itu wajar-wajar saja kalau ketika muamalah atau jual beli ini dilakukan. Nantinya banyak beberapa mazhab yang memayungi hukum lah, itu bahasanya memayungi hukum atas kegiatan jual beli yang para umat muslim ini kita lakukan. Kemudian menurut Hanafiyah bahwa rukun dari jual beli ini harus ada sigot. Yang kemarin kita bahas bahwa sigot itu adalah terdiri dari ijab dan qabul yang menunjukkan bahwa adanya pertukaran barang secara antarodin dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun syaratnya adalah orang yang berakad, ada barang yang dibelinya, dan juga ada nilai tukar barangnya. Kemudian selanjutnya menurut para ulama bahwa akad jual beli harus meliputi 4 perkara ini. Ya, tadi sama, sebenarnya mirip ya, sama. Harus ada orang yang berakad, kedua belah pihak, atau yang bisa kita sebut adalah ada penjual dan juga ada pembeli. Kemudian ada sigotnya. Ada, kemarin kalau kita bahas sendiri ya, sigot itu harus syaratnya juga banyak. Jadi nanti juga kita akan bahas secara khusus untuk akad jual beli ini. Harus ada sigotnya, kemudian harus ada barangnya. Ada barangnya ya, harus ada barangnya. Harus ada barangnya. Kemudian ada harganya. Ada harga yang dijadikan pertukaran tadi antara barang dengan harga atau uangnya. Oke, kemudian selanjutnya itu adalah rukun dan syarat secara garis besar ya menurut beberapa para ulama. Nanti kita akan bahas per itemnya. Nah, ini rukun dan syarat yang menurut para ulama fikih. Jadi satu rukun nanti kita akan bahas syaratnya, satu rukun akan kita bahas syaratnya gitu ya. Yang pertama adalah harus ada penjual dan pembeli. Nah, penjual pembeli ini seperti yang kemarin kita rukun dan syarat secara umum ya. Rukun dan syarat secara umum yang kemarin kita bahas secara detail, bahwa satu syaratnya adalah harus baligh, berakal sehat, mengerti atau kemarin ahliyah ya, atau dia paham atau mumayyiz gitu bahasanya. Kemarin kalau kita bahas adalah mumayyiz. Dan tidak terkena larangan melakukan transaksi. Bukan termasuk orang-orang yang hilang akalnya gitu ya, tidak berakal. Kita karena harus berakal, maka yang tidak berakal tidak mencapai syarat atau rukunnya dari sesuatu jual dan beli. Kemudian terus habis itu orang yang melakukan akad itu harus berbeda. Orangnya harus berbeda, penjual dan pembeli harus beda. Jangan sampai penjual dan pembelinya orang yang sama, tidak mungkin kan, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi sahnya jual beli jika orang yang melakukan akadnya penjual atau pembelinya dalam orang yang sama. Gitu. Harus orang yang berbeda. Di garis bawahi lagi adalah orang yang harus berbeda. Maksudnya apa? Berarti orang yang fiktif juga tidak sah ya gitu ya. Tidak sah jika orangnya juga fiktif. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah syaratnya pelaku akad ini adalah harus antarodin. Tidak ada paksaan ataupun tidak ada bermaksudkan kehendak hanya pribadi atau salah satu pihak saja. Selanjutnya adalah haknya atau barang ya, kalau penjual punya barang, kalau pembeli punya uangnya, itu dimiliki secara sah.
dimiliki hak penuh oleh setiap pemegang akad, pelaku akadnya gitu ya. Ketika penjual punya barang, ya itu barang miliknya, dimiliki milik penuhnya. Ketika nanti sudah dipindahkan hak kepemilikannya, tidak ada kesulitan nantinya, tidak ada kesulitan, tidak ada sengketa dan segala macam ketika sudah pemindahannya sudah berubah gitu. Kemudian juga sama, pemilik pun harus memiliki uang atau alat pembayaran yang sah juga untuk mewakili dirinya untuk memiliki hak tadi ya gitu. Itu syarat dari seorang penjual dan pembeli menurut para ulama fikih. Kemudian rukun selanjutnya adalah harus adanya barang, harus ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Jadi nggak mungkin kita ketemu di pasar tapi nggak ada barang ya, berarti ketemunya bukan untuk jual beli gitu ya. Berarti akadnya bukan jual beli ketika barang atau jasanya tidak nanti dipindahkan. Berarti itu bukan terjadi kegiatan jual beli. Kemudian apa sih syaratnya gitu kan? Ketika barangnya itu dijual belikan harus ada saat transaksi. Harus ada. Ketika saat transaksi sudah dilaksanakan, barangnya harus ada. Kemudian merupakan harta yang memberikan manfaat dan boleh dimanfaatkan. Memberi manfaat dan boleh dimanfaatkan menurut syariat Islam. Itu salah satu jual beli ini ya. Syarat dari adanya barang. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah barangnya milik penjual. Barangnya milik penjual. Kemudian mampu diserah terimakan oleh pelaku akad. Mampu diserah terimakan oleh pelaku pada akad transaksi, pada saat transaksi ya. Jadi bisa diserah terimakan pada saat transaksi atau pada saat yang telah disepakati. Biasanya barang-barang yang misalkan ada open PO gitu kan, barangnya mungkin nanti gitu ya. Misalkan kayak beberapa akad nanti yang kita akan bahas bahwa barangnya belakangan diterimanya. Itu nggak masalah ketika waktunya sudah disepakati. Tidak masalah. Selanjutnya adalah pihak yang berakad mengetahui barangnya, kondisinya, harganya, waktunya. Itu harus disebutkan secara detail ya. Itu detailnya itu ya tanda kutip yaitu sesuai dengan keadaan gitu ya, kondisinya, atau kalau misalkan para ulama tuh bahas sampai detail gitu ya. Kalau para ulama tuh ngebahas sampai benar-benar detail, barangnya, kualitasnya sekian, kuantitasnya, jumlahnya, jenis yang seperti apa gitu, harganya nanti berapa. Itu benar-benar kalau para ulama fikih mendetailkan, harus detail hingga pun tempat penyerahannya gitu. Nanti makanya kenapa berlaku kemarin kita berlaku ada perikatan, ada perjanjian ya, karena benar-benar kita harus mentransparansikan kegiatan yang berakad syariah gitu. Ketika kita transparansi ini hingga 90% misalkan, itu bisa meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi setelahnya. Fungsinya, manfaatnya seperti itu. Ketika memang harus ketika seperti ini itu bisa meminimalisir resiko-resiko yang nantinya terjadi di setelahnya. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah adanya nilai tukar. Yang tadi kan ada 4 ya, salah satunya yaitu adalah nilai tukar atau ada harganya, atau ada alat tukarnya, ada uangnya, atau ada nilai tukar dari harga barang tersebut. Nah, syaratnya ini juga harus dipahami secara baik ya. Yang pertama adalah harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Bahwa sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan ada proses tawar-menawar ya. Kalau bagi bayi al-musawamah itu pasti ada barang yang bisa ditawar-menawar, ataupun barang yang melalui lelang.
namanya al-bai muzayyada, dan kemudian ada barang yang dengan harga tender. Nah, itu harus benar-benar dijelaskan kalau ketika barang-barang ini walaupun tadi ya dalam prosesnya itu adalah dengan cara musawamah, dengan muzayyada ataupun dengan al-munaqasada atau dengan cara menang tender gitu ya. Nanti ini juga akan saya bahas bayi-bayi ini ya di part selanjutnya ada nih. Gitu. Jadi harganya walaupun dengan cara beberapa metode gitu, tetap nanti harus jelas jumlahnya, harus sudah dipastikan ketika prosesnya sudah yang tadi tawar-menawar sudah selesai, lelangnya sudah selesai, dan tender itu sudah selesai, baru harganya harus tetap jelas dituliskan di akadnya. Karena itu adalah salah satu syaratnya dari harga barang. Kemudian selanjutnya bisa diserahkan pada waktu akad. Bisa diserahkan pada waktu akad apabila harga barangnya dibayar kemudian, maka waktu pembayaran juga jelas. Jadi ada beberapa akad nanti ya, sebenarnya akad jual beli juga yang sebenarnya bayarnya nanti. Nanti ada akadnya. Kemudian apabila tukar menukar barang, maka bukan barang yang diharamkan. Ya sudah jelas ya, waktu itu juga rukun dan syarat itu harus salah satunya prinsipnya adalah halal. Kemudian harga perolehan wajib disampaikan. Harga perolehan itu adalah harga beli. Tetapi ini dalam tanda kutip ya, ketika hanya oleh penjual hanya ketika ada jual beli amanah gitu. Ketika ada jual beli amanah, ini amanah itu nama akad ya, jual beli amanah. Itu boleh, itu harus disampaikan harga perolehannya kepada pembelinya ketika akadnya ini akad murabahah ya, ketika akadnya murabahah. Kemudian pembayaran harga dalam jual beli boleh dilaksanakan secara tunai, secara tanggung, atau secara angsur. Tuh. Kemudian selanjutnya harga dalam jual beli tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai. Dibolehkan jadinya ya, harga tunai dengan harga tidak tunai itu dibolehkan. Berbeda gitu ya, boleh. Kemudian yang selanjutnya ini akad yang terakhir adalah adanya akad atau adanya transaksi atau adanya sigot tadi. Sigotnya gimana? Syaratnya adalah berhubungan. Berhubungan itu maksudnya ijabnya misalkan saya jual motor dengan harga 10 juta dan Kabula juga sama, saya menerima harga barang dengan harga motor tersebut dengan harga 10 juta. Harus sesuai berhubungan. Gitu ya, harus sama. Harus sinkron. Gitu. Jangan sampai sigotnya ini ada cacat gitu kan karena tidak berkesinambungan atau tidak sama gitu ya. Nah, kemudian makna ijab kabulnya makna sigotnya ini adalah suatu kemufakatan. Ketika sudah mufakat baru bisa dilaksanakan ijab kabul gitu. Jadi makna aslinya itu harus secara mufakat. Kemudian juga harus dilaksanakan dalam satu majelis. Kemudian juga tidak bersangkutan dengan pihak lain, maksudnya yang bukan bagian dari transaksi tersebut ya gitu. Dan juga tidak berselang waktu. Kemudian sigot itu juga berupa ucapan dan juga perbuatan. Nah, ini adalah beberapa akad. Oke, setelahnya itu sebenarnya kita akan bahas beberapa jual beli. Nah, sebelumnya tadi ada beberapa yang nanya, kayaknya langsung nanya ya. Boleh langsung nanya. Oke. Rifki nanya, ketika akad tidak ada barangnya itu bukan jual beli. Ya, betul. Tidak masalah bila sudah disepakati dan itu termasuk akad yang jual beli. Ya, nanti bakal benar-benar. Itu tadi. Ini namanya nama akadnya ya, nama jual belinya adalah salam dan istisna. Jadi ada barang yang duluan diterima, ada yang penyerahannya duluan, ada yang penyerahannya belakangan. Itu nanti kita bakal bahas satu-satu. Kira-kira sampai akad ini dulu, soalnya nanti mungkin ada pertanyaannya banyak nih ke bawah. Karena macam-macam dari bayi. Tapi dari rukun dan syarat ini aja dulu deh. Jadi kita bagi dua pertanyaannya. Dari Baik, Bu. ya.
Oh tadi nyata. Halo, Bu. Oh iya. Siap, ada yang mau silakan dari akad rukun dan syarat jual beli ya. Iya, Bu. Iya. Iya. Eh, mengenai akad begini gimana, Bu? Kan ada penjual, ada pembeli. Ternyata si penjual mewakilkan gini, penjual dan pembeli. Si penjual belum mempunyai barang, tapi si pembeli mau membeli barang tersebut. Lalu si penjual mau membeli barang tersebut, tetapi mewakilkan kepada si pembeli. Penjualnya Si penjual menjelaskan, tapi tetap walaupun dia belum ada barang ya, barang hadir ya maksudnya, barang fisik ya, barang fisiknya gitu. Barang fisik, misalkan motor. Terus si penjual itu kan transaksi udah ya. Terus si penjual itu mau membeli barang tersebut, tapi si penjual itu mewakilkan untuk membeli barang tersebut kepada si penjual. Jadi si penjual yang membeli barang tersebut. Itu masih akad jual beli gak, Bu? Penjualnya mewakilkan, jadi dia pesen gitu versinya. Jadi si pembelinya tahu nih ternyata sebenarnya penjualnya punya usaha itu, misalkan punya usaha motor tadi gitu sebenarnya. Terus tapi mewakilkan si pembeli untuk membeli gitu. Berarti bukan penjualnya nih, si penjual. Jadi kalau beliin lagi ke orang lain. Ya enggak? Iya. Benar kayak gitu. Jadi seperti sebenarnya itu fungsinya bank sebenarnya ya, berarti bukan benar-benar si penjual ini punya barang gitu ya. Iya. Gitu. Jadi dia sebagai intermediator gitu ya. Maksudnya intermediator itu adalah mediator bagi penjual dan pembeli. Ya. Dalam akadnya itu begini, kan untuk membeli motor itu si penjual kan akad udah selesai. Terus si penjual mau membeli motor tersebut, lalu diwakilkan untuk membeli barang tersebut ke si pembeli. Itu sah nggak? Diwakilkan ke si pembeli. Misalkan begini, harga motor 15 juta, uangnya diserahkan si ke pembeli nih, beli saja sendiri motornya, begitu. Iya. Bukan sih ya sebenarnya, secara definisi tadi versinya itu bukan jual beli, karena dalam akadnya barangnya pun nggak ada ya. Nggak ada. Yang dijadikan transaksinya bukan barang tapi uang. Betul. Tapi uang. Iya benar, walaupun nah ini juga si penjualnya bukan memindahkan kepemilikan punyanya ke pembeli gitu. Ya, jadi hak kepemilikannya awalnya bukan ada di penjual gitu, karena barangnya bukan milik penjual, benar ya. Jadi awalnya kalau misalkan kita secara murni banget jual beli, maksud yang tadi kita bahas secara rukun dan syarat, bahwa barang itu harus dimiliki penjual. Berarti itu mutlak tidak termasuk jual beli ya, Bu? Ya, jadi kalau misalkan barangnya harus, apalagi ini penjualnya nitipin lagi duitnya buat beli, nanti barangnya buat dia kan sebenarnya, buat si pembeli kan? Ya. Iya gitu. Kalau itu masuk ke akad utang piutang gimana, Bu? Masuk nggak? Sebenarnya nanti kalau misalkan dia lebih cocok ke dia sebagai mediator ya, maksudnya ya nanti ada akad tertentu gitu. Misalkan, tapi kalau misalkan utang piutang juga nanti apakah itu dicicil nanti bayarnya si pembelinya ke pemilik ininya ya, misalkan tadi penjual bahasanya di bank lah ya gitu. Apakah nanti dia karena pakai uangnya penjual dulu, kan berarti pakai uangnya penjual dulu, apa pakai uangnya pembeli? Uangnya dimiliki oleh siapa? Uang penjual kan serah terimanya uang. Ini uangnya 15 juta, beli saja sendiri barangnya. Iya. Berarti itu sebenarnya udah murni bukan
Jual beli ya? Jual beli sebenarnya nanti jual beli juga banyak sih ya. Nanti bakal jual beli yang dia versi yang gimana gitu. Nanti sebenarnya ini setelah ini pembahasannya jual belinya banyak. Jual beli kan ada bayi ini gitu ya. Tapi nanti kalau yang itu masuknya karena dia karena bukan milik ya, bukan milik si siapa si penjual. Nah nanti versinya kayak dia sebagai mediator aja gitu, mediator untuk membelikan barang ke pembeli gitu. Nanti dia sebenarnya kalau di perbankan ya bahasanya ada akad tersendiri untuk itu gitu. Tapi akad jual belinya enggak. Akad jualnya tidak. Itu paling. Baik Bu, makasih Bu. Oke, yang lainnya boleh terkait rukun dan syarat ya. Soalnya mungkin nanti di setelah ini itu lebih seru sih. Maksudnya oh ternyata bayi itu banyak gitu ya. Bayi itu banyak loh ya. Ini jual beli secara ekonomi syariah. Jadi biar kita tahu bahwa nantinya oh ternyata jual beli ini tuh diperbolehkan. Oh jual beli ini tidak diperbolehkan gitu. Nah setelah ini, setelah rukun dan syarat, kita akan bahas satu-satu. Kalau bisa teman-teman juga punya ada kasus yang lebih real, boleh disampaikan gitu ya. Jadi ini bisa membuat lebih praktikal gitu ya, lebih praktikalnya kena gitu. Mungkin ada beberapa kasus di daerahnya yang terjadi. Oke, dilanjut kali ya mungkin ya. Dilanjut Bu, mau nanya, Bu. Oh iya boleh silahkan. Siapa? Kan kita tercipta dari tanah nih kan Bu. Apakah jual beli tanah sama dengan jual beli manusia? Apakah jual beli tanah seperti jual beli manusia? Oke. Gitu. Oke. Jual beli tanah apakah seperti jual beli manusia? Beda ya. Allah itu nyiptain kita bukan hanya dari tanah saja gitu. Allah itu nyiptain kita bukan dari tanah saja. Tapi sudah dilengkapi apa? Potensi, akal, rohani, ruhiyah. Itu kalau di surat Al-Baqarah ayat berapa? Lupa saya. Jadi manusia itu diciptakan memang bahan dasarnya adalah saripati tanah gitu ya. Kemudian Allah memukusnya lagi dengan tulang belulang dan tanah dan akhirnya menjadi manusia, kemudian disempurnakan dengan potensi-potensi yang Allah berikan, bahwa itulah disebut sebagai abid atau hamba Allah. Kemudian kalau kita disamakan dengan tanah secara real bahasa ya, secara real bahasa ini bukan. Bukan ya, karena Allah nggak menciptakan kita dari tanah saja gitu. Allah tidak menciptakan kita dari tanah saja gitu. Maksudnya sebenarnya kan tanah di sini sebenarnya juga kalau dalam bahasa Al-Quran ada makna kiasan ya sebenarnya. Makna kiasan bahwa ya kalau misalnya kita bahas tarik lagi bahwa tanah itu ada di mana, posisinya, bahwa kita harus bagaimana, itu maksudnya mungkin bahwa kita biar bisa kita bertafakur gitu ya dengan penciptaan kita, bagaimana cara kita memperlakukan diri kita gitu. Tapi Allah nggak mungkin menyamakan diri kita sebegitu mudahnya ya, karena manusia itu adalah waktu kita bahas sebagai khalifah fil ard, gak mungkin hanya dibekali maksudnya bahan dasarnya atau hanya seperti itu plek gitu ya. Tapi itu saya bilang tadi bahwa Allah tuh menciptakan kita dengan potensi yang sempurna, penglihatan, pendengaran, dan ya seperti itu, sebegitu lengkapnya gitu sih. Jadi kalau misalkan dibilang disamakan dengan penjualan manusia, tanah itu sebagai jual beli manusia, bukan gitu kali. Sama itu satu lagi nih Bu. Oh iya. Ini dengan Anwar hadir Bu ya. Anwar Bu. Oh Anwar. Hadir Bu ya, Anwar Bu ya. Oh, ya. Belum di absen sih, kita biasanya absen belakangan. Oh belakangan, kirain biasanya depan kemarin kan. Ya kemarin depan karena pertama kali ya. Oke, kenapa Bang? Ya. Pertanyaan kedua? Enggak, cuman ngingatin aja Bu. Oh iya. Ingat. Oh, kira ada pertanyaan. Oke, baik, siap. Oke. Selanjutnya, oke kita lanjutkan ya. Saya mau nanya Bu. Oh iya, boleh, silahkan. Boleh aktif. Gampang aja Bu nanyanya Bu. Oh, iya, boleh. Itu kan ada yang di syaratnya tuh nomor 5 loh Bu. Tidak berselang
Nomor 5 yang bagian akad apa bagian yang mana? Manusianya apa? Yang akad ini, Bu. Oh, yang akad. Iya. Yang terakhir Yang masih ini. A. Nomor 5 ada tidak berselang waktu. Nah, itu bisa detail lagi nggak, Bu, jelasinnya, Bu? Habisnya pernah ada kasus, Bu, orang ketemuan ya, Bu, ya. Belanja baju lah kan, ketemuan. Nah, ternyata uangnya kurang, Bu. Uangnya kurang. Karena rumahnya agak jauh gitu kan. Rumahnya agak jauh. Dia balik tapi nanti melanjutin akadnya tuh pakai transaksi F aja, Bu, transfer gitu loh, Bu, sisanya. Gimana kan itu dia nggak satu majlis lagi namanya, Bu. Oh ya, oke, bagus. Jadi sebenarnya kalau misalkan tidak berselang waktu, yaitu maksudnya adalah tidak ada yang memisahkan antara keduanya. Gitu, misalkan benar-benar jadi batal gitu ya. Benar-benar jadi batal. Maksudnya kalau misalkan kalian masih komunikasi, oh ya nanti saya transfer ya nanti gitu-gitu. Itu berarti nggak ada berselang waktu dong. Masih dalam keadaan waktu transaksi gitu. Walaupun ketika misalkan dia tiba-tiba nggak transfer gitu kan dalam waktu yang misalkan dia dalam waktu yang dia janjikan sampai sore deh gitu. Sampai sore, walaupun sampai sore nanti dia pas itu dia ingetin lagi, mas maaf, misalkan malam deh gitu. Misalkan itu berarti masih dalam waktunya gitu ya, kecuali hingga terpisah gitu. Hingga kalau ada bahasa di jual beli itu namanya apa ya? Hit and run ya, hit and run. Nah, itu hit and run itu nggak boleh gitu. Hit and run kan dia iya gitu, tapi ternyata kabur gitu. Nah, itu sudah batal gitu ya transaksinya atau akadnya udah nggak sah gitu karena salah satunya cedera atau misalkan salah satunya rusak akad gitu. Itu. Makasih ya, Bu. Oh iya, sama-sama. Mau nanya lagi nih, Bu. Oh iya, boleh. Katanya salah satu transaksi itu bakal halal apabila penjual dan pembeli itu ridho kan, Bu? Gimana kalau misalnya nih ya kayak kita nabung gitu di bank konvensional, misalnya situ ada ribanya gitu kan, Bu? Misal gue ya ada riba, terus kita ridho, apakah itu tetap boleh apa enggak? Oke, kita balik lagi ya bahas prinsip. Kemarin Arwan masuk waktu lagi materi prinsip nggak nih? Jadi sebenarnya prinsip itu nggak boleh satu doang yang kita serap gitu baik-baik. Harus antarodin gitu, harus ridho, dah kelar. Yang penting ridho kok gitu. Tapi jangan melupakan prinsip-prinsip yang lainnya gitu. Jangan melupakan syarat-syarat lainnya gitu. Ketika tadi kan dalam rukun dan syarat, apakah hanya disebutkan antarodin saja, kemudian rukun dan syarat itu menjadi sah? Enggak kan, tapi itu benar-benar detail diberitahukannya bahwa maksudnya ketika transaksinya tadi harus halal, tidak di luar dari hukum syariat Islam. Nah, itu juga salah satu syarat yang harus kita penuhi gitu. Jangan sampai kita mau ambil yang enak-enaknya aja lah gitu. Yang enaknya aja mungkin nih karena ininya ridho, orang saya juga ridho, nggak masalah lah gitu. Jangan sampai kita memudah-mudahkan yang enaknya gitu. Jadi ya udahlah, ambil sepoin-poinnya aja. Karena karena muamalah itu harus utuh. Pun ibadah juga gitu ya, harus kafah. Harus diterimanya, diserapnya secara menyeluruh gitu. Jangan sampai kita juga sebagai umat menyerapnya hanya sebagian dan sebagian. Nanti kitanya tergolong menjadi zolimul nafsi gitu ya. Kalau kita mau jadi muslim yang kafah atau berupaya ya, maksudnya bukan karena kayak gitu juga perlu upaya ya, perlu usaha. Mungkin beberapa kondisi, ada beberapa mungkin transaksi yang harus melibatkan bank bukan syariah gitu. Itu pun ada namanya, yang penting harus semuanya bersinergi dengan kemaslahatan. Balik lagi kalau kita kemarin bahas kemaslahatan, bahwa nantinya kalau kita misalkan mengambil riba misalkan, alhamdulillah gitu kan, berdampak bagi apa dan apa gitu, pun kita harus memikirkan hal-hal yang sampai seperti itu. Makanya kenapa
muamalah atau ibadah itu dijelaskannya detail gitu. Jadi maksudnya detail itu adalah kafah. Kalau dalam beribadah kan kita harus bagaimanapun caranya kita tetap harus, makanya kenapa ilmu itu harus tetap terus dicari gitu, karena beberapa item itu jangan sampai kita memudah-mudahkan yang mudah gitu, jangan sampai hanya tahu antarodin aja gitu. Tapi beberapa syarat dan prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah itu banyak. Tuh paling Arwan bisa menjawab gak? Gitu. Gimana Arwan? Bener ya Arwan yang nanya? Gitu. Iya Bu, Anwar Bu, bukan Arwan. Oh iya, Anwar. Oh iya. Anwar. Siap. Gitu. Gimana jawabannya? Berarti misalnya ada yang kayak gitu, berarti kita tidak boleh melupakan syarat-syarat yang lain Bu ya. Betul. Kenapa juga saya satu rukun itu saya bahas detail juga di buku-buku, beberapa juga lebih detail gitu. Misalkan beberapa ada mazhabnya banyak juga. Ya itu karena riskan gitu ya kalau misalkan semuanya kan boleh, semuanya boleh, tapi beberapa ada dari nggak boleh. Berarti tidak cukup gitu misalnya saling ridho aja gitu Bu ya. Betul. Walaupun akadnya haram misalnya gitu. Betul dong, nanti gugur rukun dan syaratnya. Ketika kan kemarin kan kita bahas ya akad yang fasad, akad yang rusak, akad yang sah dan akad yang kurang gitu. Jadi jangan sampai kita cuman mau biar cepet lah gitu prosesnya gitu, biar cepet prosesnya tapi kita melupakan syarat-syarat yang lainnya, itu nggak boleh. Kalau tadi kita belajar bahwa harus terpenuhi semua rukun dan syaratnya, kayak kamu sholat misalkan, kalau misalnya kamu sholat nggak wudu emang diterima dalam keadaan tertentu ya, maksudnya ini dalamnya ini gitu. Misalkan beberapa yang tidak bisa ditoleransi gitu ya, itu masalah kayak saya tadi bilang bahwa misalkan kita berupaya untuk menghindari riba, berupaya loh ya, kayak sholat misalkan nggak ada air juga ada tayamum gitu, pun sama ibadah dengan muamalah pun harusnya sama. Maksudnya rukun dan syaratnya harus seupaya mungkin dipenuhi. Ya, kalau benar-benar dalam keadaan darurat gitu, misalkan benar-benar di daerahnya nggak ada bank syariah misal, ya mau gimana lagi gitu? Mau gimana? Atau benar-benar nggak mau pakai bank atau gimana gitu, malah menyulitkan nantinya. Itu nanti diri kita yang bisa menilai karena kita tadi udah belajar rukun dan syaratnya itu bagaimanapun itu ada harus berupaya mungkin dipenuhi. Itu nah Bu, syukron Bu. Ya siap. Ada lagi pertanyaan sebelum ke macam-macam bayi? Bu, ya. Bu, saya mau tanya Bu. Boleh. Bu, itu kan tadi slide sebelumnya tuh yang syarat tuh, ya. Sebelumnya harga. Iya. Nah, itu kan ada yang paling akhir tuh yang poin ke-6, harga dalam jual beli tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai. Itu maksudnya contohnya gimana tuh Bu? Oke, misalkan Ardina jual barang HP tunainya 10 juta. Langsung ditunai, itu cash ya, cash. Tapi ternyata ada pembeli yang maunya tidak tunai, maunya dicicil gitu, misalkan diangsur. Boleh ketika itu dijumlahkan harganya, misalkan dijumlahkan per bulannya sama ya, harus sama ya, misalkan per bulannya 200.000, pokoknya intinya sejumlah harga barangnya boleh dilebihkan karena dia tidak membayar pada saat itu gitu ya, karena bahasanya ada angsur gitu, diangsur lah gitu, pasti nilainya tidak sama dengan harga ketika barang itu tunai. Nah nanti ini sebenarnya masuk ke akad, kalau di akad jual beli namanya ada bayi merubah. Jadi kita kalau bayi al amanah itu ya tadi nih, harga perolehannya tetap disampaikan belinya segini, tapi kalau nanti harga dalam jual belinya itu nanti dia harga cash sama harga cicil beda, dibolehkan. Ya itu juga ini dong, juga ke intinya untuk si penjualnya
menunggu kan, jadi menunggu si barang itu bisa utuh lagi dong uangnya, karena itu adalah masa menunggunya si penjual, juga untuk memudahkan si pembeli gitu kan, maka juga dibolehkan harganya tidak sama, ketika itu harus cash, itu artinya dibolehkan. Itu berarti bukan termasuk riba, Bu? Bukan ditambahkan ini ya, bukan sekian bulan ditambahkan 5%, bukan gitu. Jadi kalau misalkan di murabahah itu, kalau kita cash langsung by cash gitu ya, maksudnya by kasus di dijual belinya, maksudnya gini, ketika kita barang beli, tapi ini juga harus ditransparansikan ya dengan si pembeli, bahwa harganya belinya segini, saya minta karena kamu bayar yang nggak langsung, dari harga perolehan ditambahkan sekian, itu boleh. Udah ada fatwanya juga membolehkan bahwa boleh, karena itu sebagai biaya yang ditanggung oleh si penjual. Tuh. Jadinya bukan beda ya, kalau riba itu nanti misalkan dia inflasi naik juga ikut bunganya naik. Nah itu yang nanti masuk ke riba. Kan riba macam-macam itu, ada riba ini gitu. Nah itu ketika nanti harganya inflasi naik berapa persen, nanti barangnya ketika naik harganya jadi ikutan naik. Nah itu nggak boleh. Tapi ini kan benar-benar yang flat. Kalau jual beli yang barang benar-benar yang misalkan harga sekian, kalau yang misalkan nanti ditambahkan keuntungan plus administrasi kalau nggak salah ya, kalau di bank itu nanti didetailkan gitu, nanti dibagi sekian bulan misalkan gitu. Jadi benar-benar yang harus flat, nggak boleh naik turun sesuai bunga ya. Kalau bunga misalkan bulan ini 2%, nanti kalau misalkan kalau misalkan satu juga yang itu mengarah ke riba, misalkan dia nggak bisa bayar bulan ini, nanti bulan depannya ditambahin lagi persennya, itu semakin kayak gulung bola salju tuh, semakin gede gitu, itu nggak boleh gitu. Tapi kalau ini secara murninya aja gitu, benar-benar yang flat nanti dibayarnya, tapi harga perolehan di ujungnya pasti beda, karena tadi ada tambahannya dalam kutip ya, bukan tambahan bunga, bukan tambahan harga yang semaunya penjual, biasanya gitu, jual beli secara ini ya gitu, biasanya gitu artinya tidak bukan yang sampai harus misalkan nggak bayar terus ada dendanya gitu, biasanya gitu ya. Tapi kalau ini kalau di bank lebih ada ini ya, tapi kalau jual beli kita antara kita secara penjual satu orang individu dan pembeli individu dibolehkan. Para ulama itu juga membolehkan bahwa itu juga sebagai kompensasi ya, maksudnya itu juga harus disepakati. Biasanya penjual atau pembeli disepakati, kalau nggak mau ya nggak usah diambil barangnya. Gitu. Ada lagi yang Ibu, jadi itu kan misalkan ada yang beli baju, kalau mau bayar cash harganya 200.000, kalau sebulan misalkan ditambah 20.000 jadi 220.000, itu boleh, Bu? Boleh, tapi ya nanti pas lagi akadnya dia nggak boleh. Nanti soalnya ada jenis bayi yang dilarang, misalkan dia nggak ngasih kepastian nih. Maksudnya dia si penjual nggak ngasih kepastian bahwa pas udah dilepas akadnya ada goror. Maksudnya ada goror itu ketika si penjual ngelepas, udah nih kalau misalkan harga tunai segini, harga ini segini, langsung diambil gitu. Tapi harus jelas bahwa dia ujungnya ngambil apa. Kalau emang mau ngambil yang tidak tunai, ya udah nanti berarti akad kesananya tidak tunai. Jangan sampai nanti ada ketidakjelasan antara si penjual sama pembeli gitu. Harus jelas dulu ketika barang itu dilepas, harus jelas dulu dia mau tunai apa nggak tunai gitu. Sebenarnya ini tipis gitu ya bedanya. Tapi kalau misalnya kita nggak ngelakuin, itu jadi jatuhnya nggak baik. Jatuhnya nanti baik yang jual beli yang tidak diperbolehkan gitu. Jadi pun kayak itu boleh ditambahkan, misalkan ditambahkannya nanti kalau dicicil berarti ya misal 200 tambah 220 nanti tinggal sekian bulan. Boleh saja. Tapi ya untuk biasanya bagi
bagi, kan ada beberapa pembeli yang belum sanggup kalau misalkan langsung ini ya apa langsung, tapi ada juga boleh, ini dibolehkan, maksudnya dibolehkan itu berarti boleh, tapi boleh juga sama harganya, jual langsung bayar langsung dengan bayar cicil boleh juga, apalagi itu boleh. Tapi sudah dibolehkan para ulama bahwa tidak tunai dengan harga tunai itu boleh nggak sama, boleh. Citra ya samarnya gitu. Jadi kalau mau kredit motor boleh, Bu? Nah, kredit motor di mana dulu, lembaga mana? Kredit motor di lembaga mana? Soalnya ada yang bilang kredit motor itu termasuk riba, Ibu. Halo. Cek, tiba-tiba nggak ada suaranya. Oh iya, keluar sendiri. Terus gimana Citra, ulangin? Karena ada yang bilang kalau kredit motor itu termasuk riba, Ibu. Ya pasti. Gini, di lembaga mana dulu? Beda nanti skemanya dengan Adira kan juga sekarang ada Adira Syariah, ada Adira yang konven ya. Coba ada yang tahu, misalkan dia juga prosedurnya beda gitu, harga perolehan dia nanti jatuhnya pemurabahah ya, kalau misalkan jual beli motor, tapi bahasanya ya murabahah ditambah harga, itu benar-benar dijelasin ya, harga perolehan ditambah keuntungan, bisa harga perolehan tadi kan, makanya ada syarat bahwa harga perolehan itu wajib disampaikan penjual gitu. Maksudnya harga perolehan itu adalah harga beli si penjualnya gitu. Harga perolehan ditambah misalkan keinginan lembaga syariah, keuntungannya berapa persen dari barang gitu. Nanti mau apa enggak, kalau misalkan keberatan ternyata lebih besar, misalnya besarnya jauh gitu ya, itu juga sebenarnya nanti ada beberapa syarat ya, sebenarnya ada beberapa syarat juga untuk menentukan keuntungan. Ada yang bilang juga bahwa beberapa mazhab jangan sampai mengambil keuntungan di atas sekian persen gitu. Maksudnya melebihi dari ini kemampuan dari melebihi dari barangnya. Ataupun ada beberapa mazhab yang mengatakan seperti itu. Makanya sebenarnya nanti ada beberapa jual beli yang agak kontroversial gitu, agak riskan gitu bahasanya. Beberapa nanti akan dibahas gitu, yang gitu. Takutnya khawatirnya jatuhnya ngerasa sama aja gitu. Atau teman-teman ada yang punya jawaban untuk apakah boleh gitu. Ya jatuhnya gitu, Adira aja punya sekarang Adira Syariah. Kalau bilang beda, jauh lebih mahal ya. Karena modal yang mereka punya pun lebih sedikit ya sebenarnya. Gitu. Teman kita bahas bahwa Syariah itu sebenarnya masih jauh lebih mahal pasti. Kalau kita ngomongin lembaga ya, lembaga perbankan dan segala macam gitu. Ada teman-teman yang mau komentari lagi bahwa ini sebenarnya gimana Rifki? Mungkin yang kasus yang tadi yang saya tanyakan, misalkan begini, ini kan misalkan ke dealer secara umum ya, masyarakat secara umum, pembeli ke dealer mengajukan akad jual beli dengan cara kredit misalkan. Lalu ada pihak bank yang sanggup memberikan pembiayaan, maksudnya melunasi motor tersebut dengan harga cash. Lalu si pembeli, lalu si bank melakukan akad dengan dealer tanpa ada persetujuan dengan si pembeli. Jadi itu seperti memberikan memberikan pinjaman. Ya, ditangguhkan dulu ya, ditangguhkan dulu. Si bank memberikan pinjaman kepada si pembeli untuk membeli motor secara cash. Lalu sebagai konsekuensinya
si bank menaikkan harga untuk menjual motor tersebut, tapi salahnya tidak ada kesepakatan dengan pembeli. Ya, betul. Tidak ada kesepakatan pembeli. Jadi si dealernya itu langsung memberikan harga misalkan 15 juta jadi 20 juta. Jadi nggak ada kesepakatan antara pembeli dan bank. Itu yang biasa di dealer-dealer yang umum ya, masyarakat melakukan. Betul. Malah mereka langsung ngajukan tabel ya. Tabel angsuran gitu. Padahal kan sebenarnya itu harus ada persetujuan dari harus ada akad dari pembeli dan bank. Betul banget gitu paling. Jadi sebenarnya jual beli yang seperti itu yang masih ini ya, yang di umumnya seperti itu. Karena ya jatuhnya nanti jual beli paksa, nanti ada beberapa jual beli terpaksa gitu. Jual beli terpaksa, ada jual beli. Makanya itu sebenarnya jual beli ini pun dikit-dikit tipis, kalau misalkan kita nggak paham secara detail, itu sebenarnya tidak boleh. Sedikit ada keraguan, sedikit ada goror pun itu permasalahan gitu. Asal semuanya sebenarnya jelas, detail, dan itu transparansi, dan itu juga termasuk yang halal dan segala macam, ya itu makanya benar-benar kalau dibaca perakatnya kita hati-hati sekali gitu. Bener kalau yang tadi di umum benar-benar seperti itu gitu. Paling kalau misalkan kalau kita bilang ini bahwa harga itu harus disampaikan dan segala macam, itunya harus, itu sebenarnya adalah kewajiban bagi si penjualnya, kewajiban bagi lembaganya untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Makanya beberapa mungkin lembaga perbankan yang besar ya udah nggak lagi menangani, maksudnya meminimalisir menangani hal ini karena jual beli ini sebenarnya sedikit saja itu menimbulkan goror, tidak boleh terjadi akadnya. Gitu. Makanya beberapa yang bisa itu kan berarti harus ada diskusi face to face antara benar-benar yang terjadi ya. Musyawarah mufakat itu makanya kenapa sigot itu tadi harus maknanya adalah mufakat gitu kan, tadi salah satu syarat dari sigot itu adalah maknanya mufakat. Maknanya mufakat itu adalah berarti jangan sampai hal-hal yang mengenai akad itu hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja. Nah makanya maknanya harus mufakat. Makanya beberapa yang sudah dijalanin ini lebih ke, makanya beberapa bank itu yang menyalurkan, makanya sekarang udah dibuka kayak dealer syariah itu ya udah di sana aja gitu ditransaksikannya. Ada beberapa yang jadi sudah dibagi gitu lembaga-lembaga keuangan untuk menangani hal-hal tersebut gitu. Misalkan kayak BMT itu kalau di sini ya, di sini benar-benar kalau yang saya praktek langsung gitu, koperasi syariah yang menang BMT syariah, benar-benar yang emang ada diskusi mufakat dulu gitu antara si penjual dan pembeli bahwa sekian nih enggak. Jadi kayak orang tawar menawar, tapi ini jual belinya di mediator gitu ya, bukan di penjualnya loh. Balik lagi bahwa ini bukan si penjualnya. Sebenarnya ini bukan masuk jual beli yang ini ya gitu. Nanti ini masuknya ke perbankan. Masuknya ke perbankan itu maksudnya perbankan kan sebagai mediator gitu ya. Mediator penjual dengan pembeli gitu. Bukan sebagai murni si penjual. Yang saya sebutin di sini kan sebenarnya ini adalah jual belinya, akad jual belinya. Belum bahas ke lembaga yang menaungi, misalkan ada tangan kedua gitu, mediator tangan kedua, enggak gitu sebenarnya. Belum bahas ini ya sebenarnya gitu. Tapi nggak masalah gitu. Tapi ini adalah benar-benar si penjual dan si pembeli ya, tadi kayak si Citra bilang bahwa Citra jualan baju ke pembelinya langsung gitu. Jadi di situ dalam satu majelis atau dalam suatu pasar gitu, dalam suatu tempat jual beli ya. Itu paling nggak bisa baru saya jawab
Nanti mungkin ke bawahnya mungkin ada pertanyaan yang bisa dijawab yang sebelum-sebelumnya. Gitu teman-teman boleh dilanjut dulu. Kita akan bahas selanjutnya ya, kita akan bahas dulu, dilanjutkan. Ini udah ya tentang akad dan rukun dan syarat, atau mau ada boleh tanya lagi silakan. Cukup Bu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Soalnya ada beberapa baik ini, ada jual beli yang kita harus aware lagi gitu. Ini baru contoh jual belinya ya, beberapa jual beli berdasarkan subjek dagangannya. Subjek dagangannya. Jadi yang pertama adalah namanya bai al-mutalaqqah. Bai al-mutalaqqah ini adalah pertukaran antara barang dengan uang. Nah ini yang udah sering juga kita terjadi, boleh. Ini termasuk jual beli yang dibolehkan, bahwa ada tukar antara barang dengan uang, antara barang dengan uang. Itu namanya bai al-mutalaqqah. Kemudian yang kedua adalah bai al-muqayyadah, atau bisa kita sebut bisa barter sebenarnya ya. Sebenarnya barter ini zaman sekarang bukan lagi kalau dulu, kalau belum ada alat tukar menukar yang sah ya, alat tukar menukar yang sah. Bisa ada alat tukar tapi belum awam di masyarakat. Misalkan dia punya ayam, yang satu punya beras gitu ya, ditukar gitu. Tapi ini pun masih terjadi saat ini. Tapi dalam konteksnya sekarang adalah perdagangan ekspor impor. Jadi ada beberapa kasus gini. Perdagangan ekspor impor saat ini itu ada beberapa negara yang sulit nih kalau misalkan harus ditukar dengan uang gitu. Sebenarnya fungsinya untuk memperbesar pasar, pangsa pasar dunia, tapi permasalahannya ada beberapa negara misalkan yang sulit untuk adanya kegiatan valuta asing. Makanya untuk mempermudahnya boleh dari dia jual barang apa, nanti tukaran dengan negara ini jualan apa. Kegiatan ekspor impor biasanya pun sekarang masih ada gitu. Itu namanya kalau bahasa dari kalau bahasa perdagangannya adalah counter trade. Counter trade itu tadi. Jadi tukar-menukar antara dua negara yang ingin melakukan kegiatan ekspor impor gitu kan, tapi sulit dalam kegiatan valuta asingnya, maka dia biasanya menggunakan barang yang dijual dengan barang yang dijualnya gitu. Yaitu ada beberapa sih yang harus juga, ini hal ini boleh ya, maksudnya boleh dilakukan selama ya semuanya kontraknya jelas dan segala macam dalam tanda kutip ya, tadi rukun dan syaratnya harus dipenuhi. Kemudian yang selanjutnya adalah penukaran uang dengan uang. Asof, ini bisa kita kayak money changers gitu ya. Kalau sekarang tuh money changers bukan, tapi ini uang dengan mata uang yang berbeda ya. Jangan sampai rupiah dengan rupiah. Rupiah dengan rupiah ditukar itu boleh apa enggak tuh? Ayo. Tuh nanti dibahas tuh. Tukar menukar uang rupiah dengan rupiah. Ada di sini ya, bahwa kita nggak boleh menukarkan dengan perak dengan jumlah yang berbeda. Misalkan contohnya itu udah familiar banget kalau mau mendekati Idul Fitri, itu kan menukar uang dengan uang. Tuh nanti boleh teman-teman yang mengumpulkan pendapatnya. Kemudian selanjutnya adalah, tapi kalau tadi yang valuta asing, yang money changers itu boleh ya, menukar uang dengan uang dengan valuta asing boleh, karena di beberapa perbankan kalau misalnya dalam prakteknya pun mereka menyediakan produk itu. Kemudian selanjutnya adalah jual beli saham dan surat berharga. Jadi intinya jual beli surat berharga. Kalau misalkan kemarin kita di perbankan kita bahas sukuk negara, itu boleh. Ini adalah jual beli yang boleh. Jual beli surat berharga. Jadi tapi ini juga tanda kutip. Jadi surat berharga itu memang sudah milik, gitu ya. Milik suatu perusahaan. Jangan sampai kita balik lagi ke syarat tadi bahwa barangnya itu harus milik. Bukan itu masih hutang terus diperjualbelikan gitu ya. Nanti ada namanya, ada nama khususnya, bahwa kalau misalkan barang yang punya orang, barang punya sengketa atau barang yang apa gitu,
kita bahas. Selanjutnya adalah jual beli nama, merek, logo perdagangan. Nah, misalkan misalkan orang punya usaha ayam dengan namanya udah bagus gitu, tapi ternyata dia yang menjual. Nah, jual mereknya, jual namanya itu juga boleh. Jual namanya bisa diakuisisi ya, atau bisa merger itu boleh. Misalkan punya artis siapa dibeli sama kita boleh. Atau dibeli itu kepemilikannya pindah ya. Pemilikannya pindah. Tetap boleh pakai beli namanya boleh. Pemilikannya pindah, tapi nanti ya ada beberapa item-item yang harus dibahas gitu ya, karena ini menyangkut jual beli nama dan merek dan logo segala macam. Karena kadang kita jual beli itu harus punya pasar, karena si nama ini udah punya pasar, kita belilah gitu. Tuh diperbolehkan jual beli seperti ini. Kemudian asal tidak ada penipuan ya, balik lagi syarat-syarat yang ini. Salah satunya sebenarnya jual beli nama dan ini tidak boleh ada unsur penipuan. Ketika tidak ada unsur penipuan ya nggak masalah, diperbolehkan. Kemudian ada jenis-jenis jual beli menurut cara penetapan harganya. Nah, cara untuk menetapkan harga. Yang pertama, jual beli al-musawwamah. Jadi sebenarnya ini jual beli di mana harga pokoknya nggak dikasih tahu. Jadi sengaja tuh biar terjadi tawar-menawar. Gitu, sengaja dijadiin tawar. Ini jual beli udah prakteknya ya. Kan biasanya sayur di pasar nggak bakal dikasih tahu harga pokoknya berapa gitu, tapi misalkan 10.000 boleh nggak ditawar gitu boleh, gitu boleh. Itu baik jual beli yang diperbolehkan ketika harga pokoknya itu tidak ditahukan. Ini lebih ke ini ya, lebih ke ya boleh ditawar-menawar ya, boleh ditawar. Kemudian selanjutnya jual beli yang dibolehkan juga jual beli amanah. Nah, tadi jual beli amanah itu adalah si pembeli, ini penjual maksudnya. Penjual memberitahukan harga belinya. Harga belinya dikasih tahu. Dan mungkin tidaknya penjual mendapat keuntungan, dan mungkin tidak. Ini sebenarnya balik juga. Pokoknya intinya salah satu pihaknya itu nggak ngasih harga belinya gitu barangnya. Jadi kemungkinan dan mungkin tidaknya penjual mendapatkan keuntungan. Boleh. Jadi misalkan tadi kayak saya harga belinya segini nih gitu. Boleh nggak saya dapat keuntungan 10% atau misalkan tambahin 20.000 gitu. Itu namanya jual beli amanah. Jual beli amanah itu seperti itu. Jadi ada interaksi antara penjual dan pembeli. Ini penjual, saya salah. Ini maksudnya di mana penjual itu memberitahukan harga beli barangnya. Kemudian boleh nggak nih penjualnya itu dapat keuntungan? Mungkin atau tidaknya gitu ya. Mungkin atau tidaknya si penjual ini dapat keuntungan. Karena nanti termasuk jual beli amanah ini ada 3 contohnya, kayak jual beli murabaha, jual beli dengan modal plus keuntungan yang diketahui. Satu yang termasuk jual beli amanah itu adalah murabaha. Ketika modal itu harga beli ya, modal belinya plus keuntungan diketahui. Kemudian yang kedua salah satunya juga jual beli wadiah, menjual barang dengan harga di bawah modal dan jumlahnya kerugiannya juga diketahui. Penjual dengan alasan itu siap menerima kerugiannya. Jadi biasanya ini barang-barang kalau misalkan jual beli, ini bahasanya jual beli wadiah ya, misalkan barang-barang yang emang udah sisa gitu, udah sisa gudang, bahwa dia udah jual aja seharga pokoknya lah gitu. Rugi nggak apa-apa, yang penting jual. Itu boleh. Terus selanjutnya adalah jual beli yang termasuk jual beli amanah itu jual beli tauliyah. Jadi jual barang sesuai dengan harga penjualan. Udah penjual rela, pokoknya nggak dapat untung gitu ya. Ya tadi sama, mirip-mirip sebenarnya kayak jual beli wadiah, bahwa harganya ada yang di bawah modal. Kalau ini harganya udah sesuai harga penjualan, dia nggak minta tambahin lagi ya gitu. Kalau jual beli amanah itu lebih ke interaksi antara penjual dan pembeli gitu. Lebih ada ingin tambahan memperoleh laba atau keuntungan yang diketahui oleh dua belah pihak.
itu jual beli amanah. Dan jual beli ini pun diperbolehkan gitu, asal jelas gitu, asal jelas. Jangan sampai, kita juga sebenarnya riskan ya, pembeli itu sebenarnya paling yang tidak mengetahui apakah benar dia, buktinya gimana gitu. Buktinya gimana kalau misalkan emang itu harga beli segitu, masa dia harus ngeluarin struknya gitu. Yaitu kebebasan antara penjual dan pembeli, bagaimana cara mengukur si penjual ini emangkah apa amanah gitu ya. Maksudnya amanah benar-benar yang emang itu harga beli yang dia beli di pasar waktu saat itu gitu. Itu adalah jual beli amanah. Kemudian selanjutnya adalah jual beli matok. Maksudnya jual beli matok itu kayak misalkan kita belinya di supermarket yang harganya sudah ditempel harganya, tanpa kita bisa tawar-menawar, itu boleh. Itu adalah jual beli dengan cara penetapan harga. Jadi jual beli yang emang sudah dipatok harganya, sudah dibanderol gitu ya. Jual beli ini sah karena harganya diketahui sama pembeli kan, gitu. Dan penjual pun pada saat tahu proses dia belinya gitu. Intinya jual belinya berlangsung itu diketahui oleh pembeli saat proses itu berlangsung. Jual beli dengan udah ada harga bandrol harganya gitu. Tuh biasanya ini adalah jual beli yang sah. Jual beli yang sah. Kemudian jual beli lelang. Gimana hukuman jual beli lelang? Tuh, jual beli lelang. Jual beli lelang misalkan barang-barang waktu itu kemarin KPK lelang hasil-hasil aset citaan gitu. Bolehkah? Boleh. Boleh karena kan dia benar-benar jual nawarin barangnya udah ada list harga gitu ya, secara jelas bahwa jumlah harganya juga tahu gitu, pembeli juga biasanya boleh tawar menawar gitu. Lalu penjual kan biasanya kalau lelang itu kan yang harga tertinggi diambil sama penjual, biasanya kan gitu. Yang bisa berani misalkan harga ini dibuka, nanti itu ke haknya si penjual untuk bagi siapa yang barang ini diterima oleh siapa, itu boleh. Jual beli muzayadah, jual beli lelang gitu ya, asalkan ya nanti dalam catatan pembelinya jadi pembelinya tahu harganya. Pembeli kan nawarin harga kan, bukannya dipaksa untuk mendapatkan harga itu gitu. Yang penting dia kemauannya adalah untuk mendapatkan barang itu. Jadi jual beli ini dinyatakan boleh karena ya tadi harga barangnya juga jelas, penjual juga terserah untuk melepas barangnya atau enggak gitu kan, dan pembeli juga tahu harganya seperti itu gitu. Jelas tertulis bahwa harganya seperti itu boleh, hukumnya boleh, hukum asal transaksi ini boleh gitu. Kemudian selanjutnya adalah jual beli obral atau munakodlah. Munakodlah itu jual beli obral, misalkan biasanya ini barang-barang yang kalau kebalikan tadi lelang tadi, penjual cari yang besar kira-kira gitu ya, baru nanti dipilih sama penjual. Kalau obral ini kan kebalikannya, bahwa penjual ya udah harga murah deh gitu ya, yang penting dijual gitu. Walaupun dalam praktiknya beberapa pedagang yaitu harga obral gitu tulisannya gitu ya, tapi kan kita mana tahu, kadang pembeli sih. Beberapa kalau kasus jual beli kayak gini, yang paling tahu atau nggak tahu ya pembeli sebenarnya. Nah itu makanya harus ada kesinambungan antara penjual dan pembeli, ketahuan dan ketidaktahuan tadi. Makanya ada lembaga khusus sendiri kan, lembaga perlindungan konsumen gitu. Tuh, bahwa konsumen itu salah satu yang ya taunya itu obral gitu. Tapi hukum aslinya obral ini dibolehkan. Jadi kalau dalam sistem jual beli, cara marketing itu dibolehkan. Kemudian jual beli muhattoh atau jual beli diskon, sama ini juga pun beberapa ya, mungkin kasus ya sekarang mungkin diskon ditaikin dulu baru bilangnya diskon gitu ya. Pokoknya intinya hukum asalnya diskon itu boleh, potongan dalam barang gitu ya, diskon itu boleh
Itu. Kemudian jual beli yang dibolehkannya lagi itu adalah jual beli tender, menang tender. Nah, kalau tender ini kan biasanya proyek-proyek gitu ya, proyek-proyek yang mengajukan proposalnya kepada yang pemilik, misalnya dia pembangunan jalan, mana proyek apa, proyek mana atau perusahaan mana yang dapat bisa ngambil proyek tersebut. Itu dengan cara ya tadi mengajukan proposal dan segala macam untuk tender tadi ya, gitu. Itu boleh. Jual beli seperti ini boleh gitu. Hukum transaksinya boleh dilaksanakan. Tender dan segala macam itu boleh. Kemudian jual beli harga cicil yang tadi nih bilang bahwa boleh apa nggak boleh. Ada beberapa jual beli dalam penetapan harganya itu dengan cara cicil, bahasanya cicil ya, atau kita seringnya ngomongnya kredit gitu ya, cicil. Tapi itu catatannya dengan menetapkan harga barang itu secara total dulu, baru nanti dibagi per bulannya. Jadi jangan sampai per bulannya ketika barang ini naik, ikutan naik, itu nggak boleh. Itu catatannya, bahwa di total dulu harga barangnya, apa namanya, ditetapin dulu, baru nanti dibagi sekian berkalanya berapa yang diambil oleh si pembeli. Itu boleh. Jadi jual beli ini tuh jual beli yang pembayarannya berkala kan ya, bahasa ininya adalah penjualan yang pembayarannya berkala. Itu boleh. Jual beli kredit itu mubah dengan menetapkan harga barangnya dulu secara total dulu, baru tanpa mengaitkan bunga loh ya, tanpa mengaitkan. Jadi harga barangnya dulu secara total gitu, nanti misalkan ada itu udah dibagi selesai, dia mau bayar segini sekian. Oh itu dari dua item ini dulu, ini dengan ini. Ada yang mau ditanya? Soalnya bawahnya banyak lagi nama baik-baiknya. Dua saat ini ada yang mau ditanya, silakan. Tentang jual beli dua ini kayaknya agak memakan waktu presentasinya. 9:10 sekarang udah jam 9. Atau mau lanjut dulu atau mau ini? Lanjut aja dulu ya, sekarang udah jam 9. Kayaknya ini agak panjang sebenarnya. Ini adalah materi utama akad syariah. Akad jual beli aja ini belum sampai sini. Ini sebenarnya nanti kita akan bahas pasal-pasal yang hukum ekonomi syariah. Kemudian selanjutnya adalah jual beli yang berkaitan dengan cara pembayarannya. Oke. Salah satu jual beli yang sesuai dengan cara pembayaran, salah satunya adalah yang langsung. Pembayaran langsung. Ada barang, ada uang langsung diserahkan. Tuh, pembayaran langsung. Terus yang kedua adalah ini transaksi yang tadi barang langsung dengan uang itu juga boleh. Kemudian jual beli yang penyerahannya ketunda. Uang barangnya gitu ya, barangnya belakangan. Nah, itu tadi yang dibahas tadi dengan catatan bayi salam itu adalah, jadi biasanya barangnya itu terakhir, di mana si pembelinya ini harus bayar dulu di awal. Gitu, biasanya bayar dulu. Kalau nanti kita di bank nanti ada aplikatifnya ya. Di bank itu biasanya dipakai untuk apa aja. Jadi intinya kalau misalkan bayi salam ini, jual beli salam ini adalah sebenarnya uangnya itu diserahkan dulu gitu. Kemudian setelah barangnya yang dimau, tapi secara spesifik ya, barangnya itu yang penting bukan ngasih uang aja gitu, tapi benar-benar barangnya dikasih spesifikasi. Ini gitu. Sebutkan sifat spesifikasi, kemudian sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan nanti. Gitu. Tanggalnya disepakati, waktunya disepakati gitu. Nah, biasanya digunakan bagi pertanian yang jangka pendek biasanya. Misalkan dia udah biasa kan, dia biasanya harus modal dulu nih si petaninya gitu. Jadi dia modalin dulu, maksudnya uangnya diserahkan dulu, barangnya dengan kapasitas produk pertanian yang sekian gitu. Biasanya produk pertanian yang jangka pendek ya, bukan yang jangka panjang. Misalkan cuman 3 bulan selesai, baru nanti akadnya selesai gitu. Jadi nanti bayar dulu si
si pembelinya gitu ke petani, misalkan sebagai penjual produk pertanian yang jangka pendek ini. Kemudian ketika nanti panen baru barangnya baru diserahkan gitu. Karena ada proses pengerjaan dan segala macam yang kena, yang akhirnya terjadi penyerahan tertunda gitu. Biasanya kejadiannya pada kejadian-kejadian pada produk-produk pertanian yang waktunya itu jangka pendek gitu. Kemudian adalah kebalikannya, kalau tadi penyerahan yang tertunda, sekarang adalah pembayaran yang tertunda atau namanya bai al istisna. Kalau tadi penyerahan tertunda itu bai salam, kalau misalkan pembayaran yang tertunda namanya bai istisna. Nah itu sama, jadi pesen dulu open BO gitu kali ya. Jadi intinya pesen buatin barang, harganya udah dikasih tahu, barangnya harganya udah dikasih tahu sekian. Kemudian bayar dulu. Tapi ada yang boleh juga diangsur sesuai dengan jadwal lah, bukannya dengan jadwal dan syarat-syarat yang sudah disepakati, boleh itu. Sedangkan barangnya nanti yang dibeli dan diproduksi diserahkannya nanti. Jual beli ini juga dibolehkan ya, bai al istisna ini boleh. Kemudian ada jual yang penyerahannya dan barangnya tertunda dua-duanya. Jadi jual beli utang dan utang gitu, itu nggak boleh. Ini adalah jual beli yang dilarang. Misalkan jual beli utang dengan udah barangnya itu hasil utang, kemudian bayarnya utang. Nah itu nggak boleh. Penyerahan dan pembayarannya tertunda dua-duanya, nggak boleh itu juga. Karena spesifik barangnya sama uangnya tidak ada terjadi ya. Tidak terjadi dalam akad itu nggak boleh. Nggak boleh ketika karena dalam jual beli utang dengan utang ini bisa menimbulkan ada unsur goror gitu. Ada unsur-unsur yang nggak jelas, nggak diketahui kenapa dan seperti apa. Udah kalau nggak jelas, itu adalah jual beli yang dilarang. Kemudian jual beli menggunakan kartu dibolehkan. Debit card, charge card itu boleh. Asalkan tidak menggunakan imbalan riba dan segala macam ya, tambahan segala macam gitu, karena bentuknya debit card gitu kan, langsung gitu ya, pembayarannya menggunakan dengan ATM debit gitu boleh, itu boleh. Tuh. Selanjutnya ini jual beli yang bilang kontroversial atau jual beli yang bisa dibilang boleh nggak boleh gitu ya, dengan syarat-syarat tertentu. Kalau ini udah mungkin kalau udah awam gitu, bai adain itu jual beli yang terutang. Jadi masih dalam tanggungan, barangnya itu masih dalam cicilan gitu ya, tapi sudah dijual belikan. Nah kalau tadi kita boleh beli surat berharga, tapi surat berharganya itu udah milik bank gitu ya, itu boleh. Misalnya surat berharga udah milik orang pribadi, kemudian dijual boleh. Tapi kalau misalkan ternyata surat berharganya ini, contoh ya, surat berharganya itu ternyata juga masih dalam proses tanggungan dan cicilan, kemudian dia jual kembali, itu nggak boleh, karena adanya goror kan. Goror itu maksudnya nggak jelas, ada nantinya mungkin bisa terjadi, karena ini masih utang nanti gimana bentuk hukumnya dan segala macam, karena jadinya tidak bisa diserah terimakan kepemilikan si surat berharga ini ke si pembeli gitu. Beda lagi kalau misalkan ada surat berharga yang sukuk, itu kan bisa dicicil, tapi itu ujung barangnya asli barangnya adalah milik penjual ya. Kalau ini kan dalam hal masih barangnya terutang, jadi tanggungan, kemudian diperjualbelikan, itu nggak boleh itu, karena ada sifat unsurnya, ada sifat gorornya. Kemudian yang selanjutnya adalah bai al-inah. Jadi ini juga sama, jual beli di mana penjual menjual asetnya dengan janji aset ini yang dijual akan dibeli kembali. Nah ini sebenarnya ada kasusnya ya, misalkan gini, contoh deh, kalau misalkan jadi intinya jual beli ini hanya dijadiin rekayasa jual beli gitu, padahal intinya ini bukan jual beli sebenarnya. Jadi misalkan jual beli ini contohnya si A ini sebenarnya butuhnya uang gitu, pembeli ini butuhnya uang ya, akhirnya ngejual barangnya ke orang yang emang biasa beli
yang biasa ngebeli barang gitu. Nah, kemudian si pembeli kan yang penting dapat uang kan. Nanti bakalan barangnya nanti akan dibeli lagi. Nah, ini sebenarnya jual beli yang juga gak boleh. Karena apa? Sebenarnya ini bukan akad jual beli gitu. Tapi intinya dalam niatnya dia ingin memperoleh uangnya sebenarnya, tapi dengan alih-alih menjual barang. Nah, itu kan juga ada gorornya di dalamnya gitu. Ada gorornya. Karena bisa jadi uang yang nanti diterima nggak sama kayak uang yang pertama. Misalkan yang diterima yang pertama dijual pertama nggak sesuai dengan apa, kayak jual beli barang lagi gitu. Itu nggak boleh, jual beli barang lagi nggak boleh. Kayak misalkan tukar tambah pun sebenarnya itu kontroversi ya. Maksudnya gini, kok tukar tambah yang dibolehkan gini, nggak boleh barangnya langsung ditukar dengan barang, nggak boleh. Jadi barangnya jual aja dulu, baru dapat uang nih, dapat hasil uang, baru nanti uangnya dibeliin barang yang kamu mau gitu. Nah, tukar tambah yang dibolehkan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sekarang kalau misalkan kita tukar HP dengan HP yang langsung baru, itu ada unsur goror ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu harga perolehannya ini berapa, nanti dijualnya dengan harga apa tinggal ditambah berapa. Nah, yang diperbolehkan adalah kalau tukar tambah nih, tukar tambah, jual aja dulu HP lama kita, berapa dapat uangnya, kemudian beliin barang yang kita mau gitu, tinggal ditambahkan dengan uangnya lagi gitu. Jadi prosesnya seperti itu yang baiknya. Jadi tukar tambah itu enggak ya, jadi tukar tambah itu yang baiknya gitu. Jadi jual aja dulu barangnya, kemudian kita kembali ke tempat yang penjualan tadi, kemudian kita tambahkan uangnya seperti apa itu yang lebih jelasnya. Jadi jual beli ini sebenarnya makanya tadi dibilang tipis-tipis gitu ya, ini gitu mudah gitu, mudah. Tapi kalau jika ada beberapa misalkan harga perolehannya kita nggak tahu, maksudnya tadi kalau misalkan alih-alih itu sebenarnya bukan akad jual beli tapi direkayasa sebagai jual beli, itu nggak boleh gitu ya. Karena itu tadi ada sifat-sifat yang mengatakan bahwa itu ada gorornya. Tuh, selanjutnya adalah bai al-wafa. Bai al-wafa itu di mana jual beli ini penjualnya menjual asetnya ke pembeli dengan janji asetnya tersebut akan dibeli lagi dengan harga yang sama. Tuh, itu juga sama. Jadi sebenarnya jual beli ini misalkan contoh ya, misalkan si A jual rumah nih, tunai deh harga 500 juta gitu misalkan ke B, dengan syarat nanti si itu akan jual lagi ke A dalam waktu 10 tahun dengan harga yang sama. Tapi dalam perjalanan 10 tahun itu si B ternyata memanfaatkan rumahnya gitu, misalkan boleh disewain atau apa gitu ya. Nanti ujung-ujungnya barang yang tadi bakalan balik lagi ke si penjual gitu. Nah, ini sebenarnya dianggap kontroversi karena jual beli ini akhirnya bakalan akan balik ke pemilik dong gitu. Bukan pindah pemiliknya. Nah, ini juga disebutnya jual beli kontroversi karena barangnya nggak bakal balik ke pembeli, haknya nggak bakal pembeli. Tadi kan kalau misalkan jual beli itu adalah hak kepemilikannya baliknya ke pindah gitu, pindah. Tapi kalau ini adalah hak kepemilikannya nggak pindah gitu. Itu juga dinilai masih dikatakan ini jual beli yang keraguan gitu, dibolehkan atau nggak sah gitu ya sebenarnya. Kemudian adalah jual beli tawaruk. Jual beli ini di mana si penjual itu jual asetnya ke pembeli, kemudian si penjualnya jual lagi ke pihak lain dengan uangnya tunai. Jadi misalkan kayak berantai 3 orang gitu ya, tapi misalkan si penjual yang A misalkan jual emasnya angsur 10 bulan ke B, tapi B ini langsung jual lagi ke C tunai gitu. Nah, ini beberapa ada praktek yang dibilang ini bahwa praktek jual beli ini adalah praktek ribanya gitu. Kenapa? Karena ya sebenarnya juga nanti karena ketika dia
barang itu kan juga masih dalam angsuran ya, barang itu masih dalam angsuran, kemudian si B itu malahan mengalihkan barangnya lagi ke pihak C. Nah itu nggak boleh, gitu. Karena tampak adanya praktek riba. Tapi beberapa, kalau kayak seperti para fuqaha, para fikih, kalau misalkan emang tidak terjadi riba, jadi semuanya ini ya, kalau tidak ada riba, tidak ada unsur goror, itu sebenarnya boleh saja gitu ya. Makanya disebut kontroversi itu sebenarnya masih diperdebatkan. Kalau misalkan benar-benar yang emang tidak ada ribanya, ternyata dievaluasi tidak ada ribanya, tidak ada gorornya, maka itu boleh saja sebenarnya. Tapi para ulama benar-benar kadang ada yang menjelaskan bahwa nggak boleh gitu, karena ya tadi barangnya belum lunas misalkan, tapi dijual dulu ke orang lain gitu, biar dapat uang tunai gitu. Biar fungsinya ya biar si pihak yang membeli tadi dapat uang tunai secara cepat gitu. Tuh ya, selanjutnya karena objeknya jual beli yang terlarang, yaitu karena zatnya yang sudah diharamkan, kayak sesuai dengan di Al-Maidah ayat 5 ke 6 ya, makanan-makanan yang tidak boleh diharamkan, yang makanan-makanan atau zatnya secara haram sudah nggak boleh diperjualbelikan, kayak darah, daging, babi dan anjing dan segala macam, itu adalah jual beli terlarang karena objeknya. Tuh, selanjutnya adalah karena yang mengandung riba. Ini udah jelas ya, karena ini juga beberapa ada hadisnya bahwa jual beli barang ribawi, yang jual emas tapi ditambahin bunga dan segala macam, kemudian jual beli kurma kualitas baik dengan kualitas rendah, jual beli utang dengan utang, jual beli muhakolah. Nah ini yang ada menarik adalah dalam praktek itu biasanya kalau produk pertanian masih di sawah nih, masih di sawah, kita langsung takar gitu, beli sesawah ini gitu, nggak boleh. Karena kalau tadi dibilang bahwa salah satu syaratnya harus kuantitinya jelas, berapa kilonya gitu. Jadi jangan sampai jangan beli satu sawah tapi nggak ditakar berapa kuantitinya. Jadi yang dibilang dibilang nggak boleh itu adalah karena nggak ada takaran yang misalkan udah nih saya beli satu sawah gitu. Nah harusnya saya beli ketika nanti ini hasilnya satu sawah ini berapa kilo, 10 kilo saya beli. Itu dalam hal-hal kayak gini juga ini ya harus diperhatikan gitu, bahwa beli satu sawah tapi ini belum siap panen sebenarnya, belum kelihatan gitu ini berapa kilo lah, berapa kuintal gitu. Satu sawah ini belum kelihatan gitu berapa kuintalnya, berapa kilonya gitu. Cara kuantitinya itu belum jelas, nggak bisa diukur, berarti tidak boleh langsung ditakar segitu satu sawah tanpa tahu kuantitinya ya, kuantiti. Apa maksudnya? Secara jelasnya si beratnya itu berapa, nggak boleh kita beli. Itu nggak boleh. Jual beli yang gitu nggak boleh. Kemudian ada lagi jual beli yang pohonnya masih jual beli yang masih ada di pohon dengan buah yang sudah dibasuh gini. Misalkan ini kalau sepohon yang di atas saya beli satu pohon, belinya nunjuknya ke pohon, tapi dia maunya tuker dengan yang sesuai dengan yang sudah dipetik, itu juga jual beli yang enggak dibolehkan gitu. Jual beli, jadi ada hadisnya bahwa waktu itu Rasulullah bilang bahwa tuh ada hadisnya ya, bahwa Rasulullah melarang al-muzabana. Jadi al-muzabana ini adalah jual kurma matang dengan kurma mentah yang ditimbang, dan menjual anggur kering dengan anggur basah yang ditimbang. Tuh, itu dilarang. Karena ya mungkin nanti pas habis dipetik nggak sesuai, pohon yang di atas hasilnya nggak sesuai dengan yang petik gitu. Ternyata mungkin merugikan si penjual misalkan gitu, itu nggak boleh. Seperti itu. Jadi penjualan yang masih ada di pohon, masih belum tahu kualitasnya nanti bakal mau dipetik saat petik. Misalkan kalau di pohon saat itu langsung dipetikin yang di pohon terus dihitung berapa kilo boleh ya. Kayak misalkan contohnya kayak di Pandeglang tuh ada tuh, dia buka hutan duren gitu ya, ada hutan duren kayak kebun duren gitu, dia langsung beli dari pohonnya, tapi ya diambil di pohon langsung dia makan di situ langsung dibayar, itu boleh gitu. Tapi kalau misalkan dia
ini dulu gitu. Kayak misalnya nih saya pesen nih udah nih 1 pohon ini, tapi ditukar sama yang itu ya udah dipetik gitu. Itu nggak boleh. Gitu. Jadi benar-benar yang ada di pohon itu yang dipetik dimakan di situ misalkan atau yang dibeli gitu. Bukan yang ditukar dengan ditimbang sama kayak kan kita nggak tahu yang di atas pohon itu berapa ya timbangannya gitu. Secara kuantitinya belum jelas gitu. Jadi nggak boleh ditukar. Makanya Rasulullah melarang jual beli yang seperti itu. Tuh, selanjutnya. Panjang ini loh. Kita skip dulu. Bisa nggak ya? Kalian 2 presentasi berapa menit? Berapa panjang? Agak. Pertanyaan dulu aja, Bu. Oh gitu. Pertanyaan dulu ya. Matkul kedua, Bu. Kapan, Bu? Kenapa? Matkul kedua. Harusnya 9 atau 10. Gitu. Ini ada pertanyaan dulu nggak? Sampai sini dulu deh. Sebenarnya masih panjang. Ini juga nanti kita Saya ada pertanyaan, Bu. Oh, sampai sini dulu ya, sampai sini. Oke. Pertanyaan boleh? Ayo, silakan. Saya mau nanya nih, Bu. Iya. Apa namanya? Narkotika atau narkoba tuh kayak dijual beli haram, Bu ya? Ada obat namanya morfina, Bu. Morfina. Morfina. Golongan jenis narkotika, Bu. Itu biasanya, bukan biasa sih, emang dibeli sebagai obat di rumah sakit. Itu kegunaannya tuh kurang lebih sebagai menghilangkan nyeri pada saraf. Nah itu jika dipakai pada manusia itu gimana, Bu? Sedangkan ada hadis yang mengatakan jangan mencampurkan yang halal dan yang haram. Itu pertanyaan pertama ya. Terus yang kedua, jika untuk dalam pengobatan itu tidak apa-apa, terus gimana kalau orang biasa yang beli, bukan dalam lembaga rumah sakit, jadi orang biasa tapi dia paham itu gimana caranya, Bu, hukumnya, Bu? Yang belinya orang biasa. Oke. Udah 2 ya. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Oke. Sebenarnya yang pertama, kalau kita bahas lagi ada hadis lain bahwa ada dalam keadaan darurat gitu ya. Dalam keadaan darurat. Sebenarnya vaksin ini juga dikeluarkan fatwa darurat. Vaksin itu ya kita jauh-jauh ke situ itu karena narkotika bahan yang salah satu jenis bahan yang ada di rumah sakit. Kemudian itu untuk pengobatan salah satu pasien yang dengan spesifikasi tertentu. Ketika tidak dikasih dosis yang seperti itu mungkin ya tidak bisa gitu. Berarti benar-benar hanya satu-satunya jalan loh ya, benar-benar satu-satunya jalan hanya bisanya seperti itu. Karena mungkin dunia kedokteran mengatakan bahwa hanya satu itu yang bisa digunakan dalam pasien-pasien tertentu gitu. Makanya dikeluarkan mungkin itu adalah suatu kedaruratan gitu ya, zururiyah atau darurat gitu. Pun sebenarnya vaksin yang kita lakukan saat ini juga sudah dikeluarkan kan kemarin fatwa dari MUI bahwa halal, tapi ya itu adalah sebenarnya sifatnya darurat. Kenapa? Emang dikata vaksin yang kita pakai semua ini udah tercatat halalnya, itu juga tanda tip ya, tapi udah dibolehkan kan. Kenapa? Karena dengan keadaan-keadaan tertentu dan segala macam itu yang mengatakan bahwa kita wajib menggunakan itu. Kalau tidak mungkin ada karena ini bentuknya pandemi dan segala macam itu membahayakan atau intinya fungsinya untuk mengurangi. Nah itu ada keadaan-keadaan tertentu ketika kita melakukan atau kita diperbolehkan ya, bahasanya makanya diperbolehkan itu dimasukkan ke dalam tubuh kita atau diperjualbelikan atau digunakan oleh bagi konsumen gitu. Sudah dilindungi itu kan sebenarnya berarti oleh fatwa MUI. Ketika itu sudah dibolehkan atau dalam kadarnya itu sudah dibolehkan, maka boleh-boleh saja gitu. Boleh-boleh saja. Pun makanya kan ada beberapa keadaan tertentu hal itu harus, kalau tidak malah membahayakan misalkan. Ya salah satunya itu misalkan ya mungkin salah satunya obat yang tadi di rumah sakit pun sama yang kita lakukan saat ini juga kan vaksin juga seperti itu. Kalau misalkan dibilang vaksin itu harus dikeluarkan dalam penelitian 10 tahun, kalau kata adik saya itu bagian
biologi, sebenarnya vaksin itu sebenarnya sekarang yang termasuk vaksin kilat ya. Vaksin kilat gitu, semua orang cepat-cepat bikin vaksin. Tapi seharusnya normalnya vaksin itu dikeluarkan dalam berapa tahun kemudian dulu dalam penelitian dan segala macam, baru itu bisa disuntikan ke manusia. Itu kan apakah kita harus nggak pakai gitu, harus nunggu berapa tahun dulu baru kita divaksin gitu kan? Enggak. Jadi ada beberapa keadaan tertentu yang kita boleh gitu ya, boleh itu yang ke satu. Yang kedua tadi, apakah orang umum yang menggunakan itu diperbolehkan apa gimana bagi si pembelinya? Nah itu balik lagi ke pembeli. Seharusnya obat-obat yang sudah khusus ya itu tidak diperjualbelikan. Berarti kalau dia diperjualbelikan secara umum ilegal dong jatuhnya, karena obat-obat itu dilindungi hukum, kecuali narkotika yang selalu ditangkap-tangkap di perbatasan, berarti itu kan ilegal jatuhnya. Pun kalau sebenarnya udah di-cut dari awal itu ilegal, bahwa si pembeli itu konsumen itu membeli, lalu gimana? Gitu. Harusnya sudah dikatakan misalkan itu ilegal dan tidak boleh dikonsumsi oleh manusia awam, berarti kita lebih memperhatikan ke pengawasan gitu ya. Bagi si pembeli, apakah dia ini jatuhnya ketidaktahuan atau emang dia tahu dibeli apa ini gitu, nanti balik lagi hukumnya ya ke si pembeli. Aslinya emang itu sudah tidak dilindungi hukum, maksudnya dilindungi hukum maksudnya barang-barang itu hanya boleh dipegang oleh instansi yang berwenang, atau misalkan ya mungkin beberapa ada sih apotek-apotek yang ke gap gitu kan, makanya ada beberapa ada rutinitas biasanya tuh di kan suka ada yang ke gap apa segala macam, tapi ternyata itu ilegal kan. Itu kalau bagi si pembeli awam itu membelinya, kalau dia tahu tapi tetap beli, nah ya hukumnya apa tuh? Tuh kita tahu tapi kita tahu itu nggak boleh tapi kita beli, hukumnya lebih bahaya dibanding kita nggak tahu gitu ya. Itu kalau hukum orang nggak tahu beda ya sama orang hukum yang udah tahu tapi nggak tahu. Hukum orang tahu tapi tetap beli sama orang hukumnya nggak tahu tapi ternyata dia kebeli gitu kan, itu dalam hadis juga ini ya, hukumnya beda. Tuh halal apa haramnya ya pasti itu kembali lagi tadi, dia udah tahu tapi dia beli ya jatuhnya haram. Udah nggak perlu dijelaskan secara gamblang gitu ya bagi si konsumennya. Itu akhirnya dijawab nggak tuh? Apa teman-teman ada yang menambahkan? Silakan. Terima kasih Bu. Ya. Silakan, ada mau tanya lagi? Sampai slide 14 dulu ya nanya. Soalnya yang panjang, kita kalau sebenarnya ini belum kita bahas pasalnya segala macam gitu ya. Karena jual beli ini banyak gitu. Banyak cukup. Udah. Boleh. Atau teman-teman dua presentasi nih soalnya ya. Gitu. Saya udah ngambil waktu 20 menit ya. Oke, paling gitu. Nanti bakal saya lanjutkan nih ya dari sini. Soalnya sebenarnya setelah slide ini juga masih harus bahas pasalnya yang di hukum ekonomi syariah. Dulu kali ya, kita skip dulu buat ke pertemuan selanjutnya, ke materi perbankan syariah yang ingin dipresentasikan oleh dua kelompok teman kita. Kita break dulu 5 menit, 10 menit. Berapa menit? Atau mau langsung? Istirahat dulu Bu, ngopi-ngopi ya. Bu. Oh iya, boleh. Gimana? Silahkan 5 menit atau 10 menit. Kembali Ya, ke karena mahasiswa gitu. Oke, boleh. Oh iya. Berapa Silakan, menit? 5 menit ya. Buat Itu kata, boleh tadi temennya yang mau presentasi, kan temennya mau presentasi 5 menit atau 10 menit butuh persiapannya? menit. Kalau 5 presentasinya menit, berapa? oke. Terserah. Yang penting sebenarnya yang penting sebenarnya kalau misalkan itu ya nggak ada waktu presentasi ya, yang penting nanti ada pertanyaan dan diskusi, itu yang lebih penting. Oke, 5 menit ya, tuh kata temennya 5 menit, boleh dia 5 menit.